Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update bersama saya, Ibtu Ines. Untuk mengetahui situasi terkini terkait konvers pengungkapan tersangka produksi beras tidak sesuai standar mutu yang digelar siang ini, kita telah terhubung dengan reporter Polri TV Atia Numa. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik Ines, terima kasih dan selamat siang pemirsa Polri TV. Siang hari ini saya melaporkan dari lobi Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada 5 Agustus 2025, di mana siang hari ini baru saja usai dilaksanakan konferensi pers yang digelar oleh Barreskrim Polri terkait dengan penetapan tersangka dari perkara kasus produksi beras tidak sesuai standar mutu. Pemirsa, konferensi pers yang hari tadi dipimpin langsung oleh Kasatgas Pangan Polri selaku juga Dirtipideksus Barreskrim Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf. Dan dalam pengungkapan konferensi pers yang hari ini tadi disampaikan oleh Brigjen Pol Helvi Assegaf bahwa Satgas Pangan Polri telah mengamankan 3 orang tersangka, di mana 3 orang tersangka ini merupakan jajaran direksi serta kepala produksi dari PT PIM atau PT PIM yang telah terbukti memproduksi beras yang dimana beras-beras ini tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan juga peraturan dari Bapanas. Dan pemirsa, tadi juga disampaikan bahwa ketiga tersangka tersebut berinisial DO, AI dan juga S, di mana ketiga tersangka ini sudah dilakukan pemeriksaan pertama, dan dari pemeriksaan tersebut terbukti bahwa ketiga tersangka ini telah melakukan kecurangan dengan memproduksi beras di mana beras ini dikemas dalam 4 merek yang berbeda, di mana dikemas sebanyak 2,5 kg serta kemasan 5 kg. Dan setelah dilakukan uji laboratorium juga oleh Dirtipideksus Barreskrim Polri, ditentukan bahwa beras-beras ini ternyata tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan. Dan selain penetapan tersangka ini, tadi juga disampaikan bahwa sejumlah barang bukti dari PT PIM ini juga telah diamankan dari gudang yang berada di wilayah Serang, Banten. Di antaranya barang bukti yang telah dikumpulkan yaitu sejumlah beras dengan kondisi patahan kecil, patahan besar, serta beras menir masing-masing dengan kemasan sebanyak 50,08 kg. Dan pemirsa, juga ditotal dari seluruh produksi atau barang bukti yang didapatkan dari penindakan ini, itu kurang lebih ada sebanyak 13.740 kemasan beras yang terbagi menjadi 4 merek dan juga terbagi menjadi kemasan 2,5 kg serta 5 kg, di mana total barang bukti dari beras yang didapatkan ini dihitung seberat hampir 60 ton dalam kondisi yang tidak sesuai dengan standar mutu. Selain itu juga sebagai informasi tambahan, pemirsa, beras-beras ini diklaim sebagai merek beras premium, padahal kenyataannya ketika diuji laboratorium ini tidak termasuk dengan kategori beras premium. Selain itu pemirsa, sejumlah barang bukti lainnya diantaranya dokumen pendukung seperti dokumen legalitas dan juga standar produksi di PT PIM ini turut menjadi barang bukti yang dikumpulkan, dan selain itu juga turut disita 1 set mesin produksi beras. Dan pemirsa, ketiga tersangka ini juga disampaikan tadi oleh Brigjen Pol Helvi Assegaf merupakan diantaranya ini adalah presdir dari PT PIM dan keduanya merupakan kepala produksi dan kepala quality control. Artinya pemirsa, ketiga tersangka ini bersekongkol untuk melakukan produksi beras di mana tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan oleh pemerintah dan juga Bapanas. Bahkan produksi beras ini dilakukan dengan sengaja mengurangi angka standar mutu dan kualitas, sekaligus juga mengurangi adanya quality control check yang tadi dijelaskan seharusnya dilakukan setiap 2 jam sekali setiap harinya. Ini ternyata dilakukan hanya 1-2 kali per hari. Artinya ketiga tersangka terbukti telah melanggar sejumlah pasal, dan tadi juga disebutkan akan dijerat dengan sejumlah pasal terkait dengan perlindungan konsumen serta tindak pidana pencucian uang, di mana ketiga tersangka ini akan diancam dengan hukuman pidana 5 hingga 20 tahun penjara pun dengan sita dengan denda kurang lebih maksimal sebanyak 10 miliar rupiah.
Dan pemirsa, tadi juga disampaikan dalam konferensi pers ini bahwa Polri, dalam hal ini Satgas Pangan Polri dan Ditipideksus Bareskrim Polri akan terus mendalami kasus ini dengan adanya kemungkinan tersangka-tersangka lain atau produsen lain yang juga melakukan pelanggaran atau kecurangan yang sama. Selain itu juga Polri akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan Bappenas, Kemendak, serta sejumlah instansi terkait lainnya untuk memastikan tidak ada lagi proses atau tindakan kecurangan dari produksi hingga distribusi beras yang nanti akan dikonsumsi oleh masyarakat. Dan pemirsa, hal tersebut juga diwujudkan dengan Satgas Pangan Polri yang hingga saat ini masih melakukan pengawasan ketat sekaligus juga melakukan pengecekan ke pasar-pasar tradisional ataupun produsen hingga pasar yang mendistribusikan beras-beras pangan tersebut. Selain itu juga tadi juga diberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika berbelanja atau memilih bahan pangan terutama beras, dan tadi juga dihimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika mengetahui adanya indikasi kecurangan atau mengalami langsung adanya tindakan kecurangan dari pembelian beras yang ternyata tidak sesuai dengan kualitas, karena memang ini diberitahukan akan mengganggu produksi serta distribusi beras jika kecurangan ini masih terus dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan pesan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk terus menjaga kualitas serta mutu dan juga kelancaran dari produksi hingga distribusi beras di Indonesia sebagai salah satu sumber ketahanan pangan nasional. Pemirsa, untuk itu Bareskrim Polri dalam hal ini melalui Ditipideksus Bareskrim Polri akan melakukan penindakan lebih lanjut, sekaligus rencananya akan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga ketiga tersangka di hari ini hingga esok hari, dan diharapkan juga dari pengungkapan dan konferensi pers hari ini nantinya akan dapat dituntaskan kasus-kasus serta tindakan kecurangan lainnya dari produksi beras yang tidak sesuai dengan standar mutu. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ines, kembali ke Anda. Terima kasih Atia Numa, selamat kembali bertugas. Sekian presisi update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.